semuanya. Pada malam hari ini saya mau mendengarkan tapi kami mau mendengarkan. Sudah jelas? Oke, shalom. Pada malam hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan bahwa di mana Tuhan itu sangat senang sekali dengan memberkati anak-anaknya. Tetapi seringkali banyak daripada kita berkat itu terhalang. Bahkan doa-doa kita, bahkan ada suatu doa yang halang juga. Padahal dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar apa yang menjadi doa-doa kita. Tapi seringkali mengapa ada penghalang-penghalang daripada doa-doa kita yang tidak nyampe kepada Tuhan. Itu ada satu hal yang dimana kita tahu bahwa soal menjaga hati tentang pengampunan. Ya, jadi pada malam hari ini saya mau berbicara tentang pengampunan. Sakit hati, kepahitan, amarah, dendam, iri hati itu adalah suatu penghalang, penghambat daripada doa-doa kita terjawab dan juga penghalang bagi berkat-berkat Tuhan itu tercurah atas hidup kita. Untuk itu kita harus membuang semua hal-hal yang tidak berkenan, yaitu kepahitan, sakit hati, dendam dengan cara pengampunan. Mengapa kita harus mengampuni? Sebab dikatakan kita lihat di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Di sini dikatakan, Petrus berkata kepada Yesus, sampai berapa kali aku harus mengampuni orang yang menyakiti aku? Apakah sampai 7 kali? Tapi Tuhan katakan sampai 70 kali 7 kali. Ini berbicara tentang pengampunan yang tidak ada batasnya. Tuhan tetap belajar mengampuni dan mengampuni terus dan terus kepada setiap orang yang berbuat jahat terhadap kita, yang berbuat hal-hal yang tidak baik, yang menyakitkan hati kita. Memang secara manusia itu tidak mudah sekali kita bisa mengampuni seseorang, apalagi seseorang itu udah mengata-ngatai kita, atau nusuk kita di belakang, atau berbuat sesuatu hal yang tidak baik, padahal kita ini sudah melakukan kebaikan, kita nggak buat salah, kita nggak merugikan, malah kita yang disakiti. Memang tidak mudah, tetapi percayalah, waktu dimana kita melepaskan pengampunan, di situ Tuhan juga akan melepaskan berkat-berkat buat kita, sehingga doa-doa kita itu tidak terhalang, dan doa-doa kita nyampe pada telinga Tuhan, dan di situ kita akan menerima apa yang menjadi jawaban dari doa-doa kita. Jadi jangan biarkan kita dibawa di dalam tipu muslihat daripada si jahat untuk kita tidak mengampuni akan seseorang. Dan ada beberapa alasan mengapa kita harus mengampuni, karena di mana Tuhan itu sudah memberikan anugerahnya terhadap kita. Tuhan sendiri tidak mengadakan perhitungan terhadap kita. Di saat kita berbuat salah, di saat kita berbuat dosa, kita datang, kita mengakui, di situ Tuhan memberikan anugerahnya sehingga kita mendapatkan pengampunan. Dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita pun harus menyalurkan anugerah itu kepada orang-orang yang telah berbuat jahat terhadap kita. Kita lihat di Matius 18 ayat 24 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sebab ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannyalah kepada seseorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan setelah membayar hutangnya. Dan kesudahan dia, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja oleh kebelas tanpa itu, sehingga ia membebas dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya.
Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Bacaan yang baru kita baca itu adalah suatu gambaran Tuhan yang sudah memberikan anugerahnya terhadap setiap kita, yaitu anugerah pengampunan. Di saat kita berbuat salah, di saat kita jatuh di dalam dosa, di situ Tuhan memberikan anugerahnya, dan Tuhan mau kita pun menjadi pelaku seperti apa yang sudah diberi teladan oleh Yesus Kristus dalam hidup kita. Jadi Tuhan mau kita menyalurkan anugerah yang sudah kita terima, dan pengampunan itu adalah salah satu perintah daripada Tuhan. Dan yang namanya perintah itu harus kita lakukan. Sebab saat kita tidak mengampuni seseorang yang berbuat salah terhadap kita, maka Bapa yang di surga pun tidak akan mengampuni kita. Jadi kita harus bisa menjadi suatu gambaran seperti apa yang Yesus berikan teladan atas hidup kita. Orang yang mengampuni adalah orang yang tidak mempertahankan egonya. Seringkali orang tidak bisa mengampuni. Banyak yang berkata, nggak bisa Cik mengampuni, susah. Sebenarnya bukan karena tidak bisa, tapi itu kembali dari kemauan kita. Apakah kita mau melepaskan keegoan kita, tidak mempertahankan akan posisi kita, tetapi kita melepaskan apa yang menjadi posisi kita ataupun ego kita. Kadang seringkali kita merasa harga diri kita terlalu tinggi untuk kita meminta ampun dulu, atau kita meminta maaf dulu, atau mengampuni karena kita merasa nggak bisa, Tuhan, uang aku yang disakiti, kok aku yang harus minta maaf, aku yang disakiti, mas aku yang harus dahulu untuk memberikan pengampunan karena terlalu sakit. Saya belajar yang namanya mengampuni itu tidak mudah. Saya mengerti itu karena saya sendiri pernah mengalami kondisi seperti itu, kondisi di mana saya disakitin, saya pernah dikecewakan, saya juga pernah yang dialami oleh kebanyakan orang pada umumnya. Tapi saya belajar untuk mengampuni, walaupun waktu saya berkata seperti itu, saya tidak mudah sekali, sempat saya meneteskan air mata untuk mengampuni. Tapi suatu ketika waktu saya belajar untuk mengampuni, di situ saya mengalami suatu mujizat Tuhan. Karena sebelum waktu pertama kali saya mengerti tentang firman Tuhan tentang pengampunan, saya pernah diizinkan Tuhan. Waktu anak saya masih kecil, waktu itu saya didiagnosa oleh seorang dokter. Saya ada benjolan di dalam rahim kandungan saya, dan dokter itu sempat berkata ini sejenis tumor, tapi belum tahu apakah ini sudah masuk di dalam tahap kanker, karena waktu itu masih belum di biopsi, cuma perkiraan dokter karena ada benjolan sebesar bola pingpong. Waktu itu saya beriman, itu satu hal, saya punya iman bahwa Tuhan menyembuhkan. Waktu saya berkata sama dokter, saya nggak mau operasi, saya nggak mau diangkat rahim saya atau apa yang disarankan dokter. Saya berdoa. Tapi waktu saya berdoa, walaupun saya berdoa dengan iman, saya belum melihat kuasa Tuhan itu terjadi atas hidup saya. Sampai suatu ketika waktu saya berdoa, tiba-tiba saya melihat suatu sinar, dan saya mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata, ampuni papamu. Waktu itu sangat berat sekali saya mengampuni seorang papa, karena bisa dibilang saya tidak mendapatkan figur seorang papa di dalam diri ayah saya. Waktu itu
Saya melepaskan pengampunan itu begitu berat. Dan dari situ saya baru belajar hati pengampunan itu adalah suatu anugerah yang Tuhan berikan buat saya, dan saya harus memberikan anugerah itu buat papa saya. Saya melepas pengampunan sama papa, saya ngampuni papa, saya berdamai dengan kondisi hati saya. Waktu itu saya kepahitan, bahkan suami saya juga tahu bahwa saya ini banyak luka batin karena saya tidak mendapatkan figur seorang ayah. Jadi saya menyamakan, oh ternyata seorang laki-laki itu seperti ini. Saya sampai begitu pahitnya sehingga menyamakan semua laki-laki itu seperti figur papa saya yang tidak bertanggung jawab, yang semaunya sendiri dan banyak hal. Sampai suatu ketika waktu saya melepas pengampunan itu, saya menerima suatu mujizat Tuhan dan saya disembuhkan dari benjolan itu. Sampai hari ini pun tidak ada benjolan, dan dokternya pun sangat heran, benjolannya kok bisa hilang padahal sudah besar sebesar bola pingpong. Nah, jadi pengampunan harus kita lepaskan, bukan karena tidak bisa, tapi kembali dari kemauan. Dari itu saya belajar untuk tidak mudah sakit hati, tidak mudah kepahitan, tidak mudah kecewa ataupun iri hati, walaupun ada banyak orang yang ngecewain kita atau bersikap tidak seperti apa yang kita harapkan. Saya belajar, oh iya, saya harus menjaga hati saya, harus sabar. Oh, nggak boleh saya dendam, saya nggak boleh nyimpan sakit hati, kepahitan, karena itu yang akan menghalangi suatu berkat. Yang rugi itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Dari situ kita belajar bahwa pengampunan itu bisa kita lakukan selama kita bisa melepaskan ego kita, tidak mempertahankan posisi kita. Kita lihat di 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi bagaimana kita bisa melepas pengampunan pada seseorang yang telah menyakiti kita? Yaitu kita melihat kasih daripada kasih Kristus, kasih daripada kasih Tuhan itu sendiri. Karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kalau kita disakitin oleh seseorang, jangan melihat seseorang itu melakukan kesalahannya, tapi kita lihat, oh iya ya, orang ini walaupun udah nyakitin aku, tapi ada sisi baiknya gini. Jadi semua rasa perbuatannya yang tidak baik itu ditutupin dengan kita melihat dari sisi baiknya orang tersebut yang menyakitin hati kita. Contoh, kalau kita disakitin suami kita, jangan melihat sisi negatifnya dari suami kita, kita lihat dari sisi positifnya. Oh iya ya, walaupun suamiku ngecewain, nyakitin, tapi dia ada sisi positifnya ini. Sehingga sisi positifnya ini bisa menutupi dari apa yang membuat kita sakit dan tidak menjadi sakit hati. Ini yang menjadi suatu kunci yang saya lakukan dalam sehari-hari. Jadi kalau saya disakitin oleh seseorang atau seseorang berbuat tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, sehingga saya merasa, oh kok aku ngalami kondisi ini, saya nggak membiarkan itu dengan saya melihat sisi baiknya orang ini, nggak melihat apa yang menjadi perbuatannya. Hal yang ketiga, kenapa kita harus melepas suatu pengampunan? Selain itu anugerah yang dimana Tuhan berikan dan kita harus menyalurkan, dan itu juga perintah Tuhan, adalah hal yang ketiga, supaya dimana berkat Tuhan itu tidak terhalang. Kita lihat di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Di sini dikatakan yang membuat Tuhan menyembunyikan dirinya itu bukan karena Tuhan itu kurang tajam akan pendengarannya, enggak,
tapi karena dosa. Dosa di sini berbicara bukan dosa yang nipu, dosa yang membunuh, bukan, tapi dosa kepahitan, dosa sakit hati, dosa dendam, yang dimana itu akan mengotori hati kita. Jadi jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan sampah-sampah yang akan merugikan kita, yang akan menghalangi berkat Tuhan atas setiap kita. Kita lihat di sini yang dikatakan bahwa di Markus 11 ayat 22 sampai 26, demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi sebelum kita menghadap di dalam hadirat Tuhan, dan kita tahu bahwa ada sesuatu yang belum beres di hati kita, bereskan itu terlebih dulu, supaya di mana berkat itu tidak terhalang dan doa-doa kita tidak terhalang. Seringkali suami saya berkata seperti ini, nih kamu doa minta sesuatu kok Tuhan itu begitu mudahnya untuk menjawab. Dan waktu saya baru aja liburan kan dari Bangkok. Sebelum liburan ke Bangkok, saya ini punya suatu sistem hormon yang kurang bagus kan. Nah, saya ngomong sama suami saya, aku ini kepikiran apa? Biasa kalau saya lagi haid itu badan saya sakit semua, perut saya sakit, bawaannya nggak enak semua. Saya bilang, aduh kok aku maunya itu sebelum ke Bangkok saya udah datang. Saya bilang gitu. Duh, kan nggak apa-apa toh pas di Bangkok datangnya. Suami saya bilang nggak enak, soalnya kalau saya lagi haid itu saya setiap jam saya harus ke kamar mandi, saya harus cari kamar mandi, karena saya waktu haid itu saya seperti orang yang mengalami pendarahan bisa habis sampai beberapa bungkus, terus sakitnya luar biasa, dan saya itu mau benar-benar menikmati kok. Nah, untuk bisa liburan ini kan berkat Tuhan. Nah, waktu itu suami saya ikut juga, saya juga kepikiran juga, tapi di situ saya berdoa, saya meminta, dan sampai suami saya bilang, nih kamu doa dikabul loh. Saya berangkat tanggal 7, tanggal 6 saya udah dibuat Tuhan itu datang, dan waktu saya menikmati di Bangkok, saya nggak merasa sakit yang biasa saya keluhkan, yang biasanya badan saya sakit semua, perut sakit sampai kayak diunyek-unyek, itu enggak sama sekali. Sampai suami saya bilang, Tuhan itu cepat sekali ya dengerin jawab doamu. Di dalam hal kecil ini aja Tuhan begitu setia, peduli sama kamu. Saya bilang, ya, karena semua itu diawali dari hati yang murni di hadapan Tuhan, hati yang benar-benar nggak ada kepahitan, nggak ada sakit hati, benar-benar datang dengan kondisi kelemahan kita, dengan keterbatasan kita, sehingga itu tidak akan menghambat apa yang menjadi doa-doa kita. Selama dimana kita doa, kalau kita masih ada ganjalan, kita belum bisa berdamai dengan seseorang atau belum bisa berdamai dengan hati kita karena ada kepahitan yang belum terselesaikan, ayo mulai malam ini kita bereskan semua supaya hati kita benar-benar menjadi hati yang bersih, hati yang murni, sehingga kita menghadap di dalam hadirat Tuhan itu Tuhan berkenan, dan doa-doa kita tidak lagi menjadi
menjadi suatu penghalang untuk doa kita sampai kepada Tuhan. Kita lihat satu ayat terakhir di Matius 5 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jadi berdamailah dulu dengan kondisi hati kita. Bila mana hati kita masih ada kepahitan, sakit hati, berdamai juga dengan seseorang, entah itu seseorang saudara kita, entah itu teman atau siapapun yang masih meninggalkan bekas luka, kecewa di hati kita. Tanggalkan itu semua supaya berkat Tuhan itu tidak terhalang, sehingga doa-doa kita pun mendapatkan jawaban-jawaban yang tidak lagi sampai terbatas mentok sampai di plafon. Jadi mengampuni itu adalah suatu pewujudan kasih kita kepada Tuhan. Jangan ada punya pemikiran, lu enak aja kalau aku ngampuni orang itu loh yang nyakitin aku. Nggak ada pemikiran, nggak ada hati yang seperti itu, karena hati kita harus benar-benar hati yang mengasihi terhadap seseorang, siapapun. Mungkin seseorang itu sudah menyakiti kita, tetap kasih dia, tetap berkati dia, tetap doakan dia. Sebab inilah sesuatu yang benar dan berkenan di hati Tuhan. Saat hati kita didapatkan benar dan berkenan di hati Tuhan, saya percaya apa yang menjadi doa-doa kita akan menjawab. Tuhan tidak akan menyembunyikan wajahnya di hadapan kita. Lakukan pengampunan itu karena atas dasar perintah Tuhan. Dan saat kita melakukan perintah Tuhan, jangan jadikan itu berbuat, tapi jadikan itu suatu kesukaan bagi kita untuk melakukan perintah Tuhan. Pengampunan harus kita lakukan karena suatu anugerah yang sudah kita terima, dan kita harus menyalurkan bagi orang-orang di sekeliling kita. Pengampunan harus kita lakukan supaya di mana berkat dan doa-doa kita tidak terhalang hanya karena sakit hati, kepahitan. Dan pengampunan harus dilepaskan dengan wujud kasih kita, bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada sesama kita. Maka kita akan melihat dan kita akan menerima apa yang menjadi jawaban dari doa-doa kita, dan berkat-berkat Tuhan pun tidak akan terhalang atas setiap kita. Saya kembalikan kepada Bapak. Sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa, untuk firman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk mengasihi setiap kita. Biarlah Tuhan Kau mampukan setiap kami untuk boleh melepaskan pengampunan, supaya hati kami benar di hadapan-Mu, hati kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan, sehingga tidak ada lagi penghalang-penghalang saat dimana kami datang di dalam hadirat-Mu, sehingga kami boleh mempersembahkan suatu persembahan yang sungguh-sungguh benar di hadapan hati-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan yang sangat terbatas ini. Biar dengan pimpinan kuasa Roh Kudus Engkau memampukan kami untuk boleh menjaga hati, melepaskan pengampunan, karena Engkau sudah memberikan anugerah terlebih dahulu atas setiap kami. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai di dalam menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, tetapi hamba percaya Roh-Mu tidak pernah berhenti untuk bekerja atas setiap kami, anak-anak yang Kau kasihi. Dan biarlah Engkau juga yang berbicara setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan